Shalom saudara. Hai, apa kabar? Saya terlalu percaya anak-anak Tuhan selalu dilindungi. Amin. Selalu dijagai Tuhan. Karena kita biji matanya Allah. Siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kembali pada kesempatan ini kembali kami boleh menikmati firman-Mu, berbicara kepada setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, tahan perkataan yang bukan daripada-Mu, sehingga oleh kebenaran firman Tuhan akan menjangkau, akan menjamah jemaat pun dimanapun mereka berada, baik mereka yang dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat, mereka dikuatkan, dilepaskan, dibebaskan. Sampaikan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan, amin. Buka bersama dengan saya firman Tuhan, buka bersama dengan saya 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai dengan 15. Ya, 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara sudah menemukan Alkitab saudara? Oke. Saya bacakan buat saudara. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambilnya busur dan anak-anak panah. Saudara, sampai di sana. Sampai di sana kita lihat ayat 14 dan 15. Perhatikan ayat 14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis. Oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Saudara, statement ini, kalimat ini, ini adalah kalimat perkataan daripada si Elisa. Elisa, hari ini kita baca Elisa dengan Yoas. Elisa sakit dan hampir mati. Sakit yang membawa dia kepada kematian. Kemudian Yoas, karena lihat Elisa sakit, dia nangis. Lalu Yoas berkata, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dia berkata seperti itu. Saudara, tidak kebetulan. Ini kalimat-kalimat yang dikatakan Elisa. Oke, coba supaya kita lebih jelas, kita kembali ke sana. Kita lihat bagaimana Elia dan Elisa. 2 Raja-Raja, kita lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jikalau tidak akan terjadi. Lihat ayat 12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Demikianlah tidak dilihatnya lagi dan lalu direngutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Lihat, Elisa berkata seperti itu. Bapakku, Bapakku, kereta. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Elisa. Elia waktu mau diangkat ke surga, artinya mati dong di dunia. Waktu Elia mau mati dan terangkat ke surga, Elisa di sana dan berkata, Bapakku, Bapakku. Itu dikatakan juga yang dikatakan kepada Yoas, kepada Elisa. Elisa berkata dalam 2 Raja-Raja 13 tadi, 2 Raja-Raja 13 ayat 14 tadi. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Itu yang terjadi dan itu yang dikatakan juga. Itu yang dikatakan. Karena kita lihat di sini, perbedaannya apa antara Elisa dan Yoas. Bedanya di mana? Kalimatnya boleh sama, Bapakku, Bapakku. Kalimatnya boleh sama, tetapi tujuannya berbeda. Apa yang berbeda di sini? Karena waktu Elisa minta kepada Elia, apa yang kau minta? Aku minta rohmu 2 bagian. Elia berkata gini, permintaanmu sukar. Kalau kau bisa melihat aku dijemput, itu akan terjadi. Dan benar-benar jemputan.
Oke, dia kata, bapakku, tuh kereta datang. Jubahnya ditanggalkan, itu yang terjadi. Beda. Yoas kepada Elisa. Dia nangis. Yoas nangis karena Elisa sakit dan bakal mati. Kalau sampai Elisa mati, Israel kacau karena tidak ada yang melindungi, karena tidak ada yang memimpin. Dia takut, dia nangis, dan dia ucapkan kata-kata itu. Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Dia katakan seperti itu. Apa yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah Elisa. Ya. Yang menjadi perbedaan Elisa minta kepada Elia adalah hal-hal yang roh. Tapi Yoas minta kepada Elisa adalah yang daging. Karena Israel lagi berperang melawan Raja Aram, melalui orang Aram. Dan dia takut dan minta tolong kepada Elisa. Elisa yang biasa menolong, Elisa sekarang mau mati. Siapa yang bisa menolong? Dia katakan seperti itu. Inilah yang terjadi. Jadi khotbah saya hari ini, perkara roh atau perkara daging? Apa saudara? Perkara roh atau daging? Elisa, perkara roh. Yoas, perkara daging. Itu yang terjadi. Pak, bedanya kalau kita minta perkara roh dan perkara daging, beda sekali. Elisa minta rohnya Elia 2 bagian. Saudara, tidak kebetulan mujizat yang dia adakan, yang dia adakan itu 2 kali lipat. Ingat Naaman sakit kusta? Ingat perempuan anaknya si Sunem, dan dari Sunem dibangkitkan. Perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan yang luar biasa, di dalam ayat ke-20, di dalam ayat 20 dan 21, di dalam ayat 20 dan 21, 2 Raja-Raja 13, 20 sampai dengan 21. Sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Ini yang berbeda, saudara. Ini yang luar biasa. Kalau kita ada roh Allah menyertai kita, artinya kita jadi pabrik mujizat. Tapi kalau saudara cuma berharap mujizat, keinginan saudara untuk sembuh, keinginan saudara untuk diberkati, keinginan saudara untuk rumah tangga diberkati, itu enggak salah. Tapi ingat, itu keinginan kita. Kalau kita sebagai pabrik, anytime, masalah apapun yang ada menyertai kita, kita pabriknya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi kalau kita, keinginan kita, kedagingan kita berharap hanya kepada mujizat melalui hamba Tuhan, kita ketergantungan dengan mereka. Tidak berdosa, tapi kapan kita dewasa? Kita tidak pernah siap, kita tidak pernah tahu kapan masalah itu ada. Kan sangat lebih menguntungkan kalau memang kita yang memegang otoritas, kita yang punya otoritas, kita yang punya kuasa. Langsung Tuhan menyatakan kuasanya melalui kita, tanpa kita harus mencari-cari di mana hamba Tuhan yang diberkati, di mana hamba Tuhan yang diurapi. Saudara, Yoas bertemu dengan Elisa. Elisa hampir mati. Elisa memberkati dia dengan nubuatan profetik yang luar biasa. Kemenangan akan menyertai dia. 3 kali kah? 4 kali kemenangan? 5 kali kemenangan kah?
Tapi peperangan akan terus ada di sana. Masalah akan terus ada dihadapi. Kalau sampai Elisa mati, Yoas harus mencari siapa lagi di sini. Tapi kalau kita sendiri adalah pabriknya, kita adalah sumbernya, kita tidak perlu cari siapa-siapa. Kita tidak tergantungan kepada siapa-siapa, karena kita ketergantungan dengan Tuhan, dan Tuhan yang kita harapkan itu ada menyertai kita, dan berkat itu akan menyertai kita. Berapa banyak seperti ini, saudara? Berapa banyak kita yang selalu tidak dewasa? Saudara, coba saudara pikir, apakah saudara mencari Tuhan? Apakah saudara mencari Tuhan karena mencari mujizatnya semata-mata? Saudara nggak berdosa loh, tidak berdosa loh. Ini kita udah next level, lebih tinggi lagi. Atau saudara mencari Tuhan, menginginkan pribadinya ada menyertai kita, rohnya ada menyertai kita. Yang mana yang kita cari? Mazmur 103, kita lihat Mazmur 103 ayat 7. Mazmur 103 ayat 7. Dari zaman Musa pun Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita. Ayat 7 berkata, Dia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dari zaman dulu, dari zaman Musa, orang-orang Israel lebih condong mencari adalah hasilnya, mujizatnya, berkatnya, kesembuhannya semata-mata. Tapi beda dengan Musa. Dia bergaul intim, akrab dengan Tuhan. Dia tahu jalan-jalan daripada Tuhan. Ibarat restoran, kokinya adalah Musa. Kokinya adalah saudara. Jangan saudara datang ke sana hanya untuk menikmati masakan-masakan daripada restoran. Iya, enak masakan itu. Tapi saudara tidak pernah akan bisa merasakan masakan itu lagi kalau saudara pergi daripada restoran itu. Tapi kalau saudara adalah yang bisa masak masakan yang enak itu, setiap waktu, di sini, di sana, dimanapun saudara berada, saudara bisa menikmati masakan yang lezat itu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi biasakan diri kita untuk kita lebih mencari Dia. Kuasanya ada kita. Bukan kita mencari hamba-hamba Tuhan. Kita mencari orang-orang yang diberkati, diurapi. Memang tidak salah. Sekali lagi saya maaf, tidak bersalah. Tapi coba kita pilih. Kalau kita boleh pilih, kenapa kita lebih tertarik dengan mobil? Kenapa kita lebih tertarik dengan mobil kalau Tuhan mau memberikan pabrik mobil buat saudara? Mana yang lebih hebat, mana yang lebih membanggakan, mana yang lebih memberkati? Kita bangga diberikan mobil, kita bangga. Tapi terlebih kita bangga kalau kita diberikan pabrik mobilnya. Itu yang terjadi dari zaman dulu juga. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Yesus mau naik ke surga, artinya Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Dia mau naik ke surga. Murid-muridnya mau ditinggalkan. Itu yang terjadi. Dan permintaan daripada murid-muridnya selalu. Tapi apa yang diinginkan oleh daging, apa yang diinginkan oleh roh itu berbeda. Apa yang diinginkan oleh daging? 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, keinginan daging adalah Tuhan pulihkan umat Israel dari pembebasan, dari perbudakan orang-orang Romawi. Keinginan daging seperti itu, tetapi keinginan roh berkata apa? Kamu. Artinya apa? Bukan Tuhan, tetapi kita yang punya kuasa. Kita yang akan melakukan. Kalau Roh Allah, Roh Kudus ada menyertai kita, Rahman ada menyertai kita. Artinya apa? Tuhan ingin kita yang berperan di sana. Kita menjadi produsen, bukan konsumen semata-mata. Kita pabrik dan bukan sekedar mobilnya doang atau sekedar motornya saja. Bukan sekedar rumah saja, tapi real estate. Itu yang Tuhan inginkan. Hari ini, coba kita berpikir. Kita datang menghampiri Dia. Kita datang kepada Dia.
Sampai dengan sekarang, sudah berapa lama saudara terima dia sebagai dan Tuhan dan Juru Selamat? Apakah sampai sekarang saudara masih seperti ini? Minta didoakan, minta diberkati, minta dipulihkan, minta tumpang tangan, minta. Apakah saudara masih seperti itu? Tidak berdosa, tidak. Tapi saya mau kita naik levelnya. Tuhan inginkan bukan kita meminta, tapi kita sendiri yang menciptakan. Karena apa? Karena pengurapan Tuhan akan menyertai kita. Karena Roh Allah ada menyertai kita. Itu yang Tuhan inginkan. Hari ini, kalau saya kasih pilihan kepada saudara, saudara pilih yang mana? Maaf, kalau saudara dalam keadaan sakit, saudara datang kepada hamba Tuhan. Saudara sakit, datang kepada hamba Tuhan, ditumpang tangan hari ini sembuh. Amin. Atau saudara tidak datang kepada hamba Tuhan, tapi saudara berdoa sendiri. Sebulan baru sembuh. Saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Kenapa pas sebulan? Kok kita pengen 1 hari? Itu ketergantungan. Kita pemula. Saudara, lebih baik sebulan, tapi kita yang lakukan sendiri bersama dengan Tuhan, daripada kita mengandalkan orang lain. Nanti sebulan, 3 minggu, 2 minggu, seminggu, akhirnya seketika Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau tidak dimulai sekarang dengan sebulan ini, kapan kita bisa mencapai seminggu? Kapan kita bisa mencapai sehari? Oleh karena itu, hari ini jangan tunda-tunda lagi. Ingini perkara-perkara rohani. Ingini untuk datang intim bergaul dengan Dia. Tidak salah kita mencari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tidak salah. Tapi Tuhan lebih ingin lagi karena waktu Dia disalibkan, waktu Dia mati, waktu Dia disalibkan mati di Golgota, tabir bait Allah terbelah 2 dari atas ke bawah. Artinya Tuhan ingin lagi kita langsung, tidak melalui imam-imam tua-tua seperti itu, kita bisa langsung berhubungan dengan Dia. Itu yang Dia harapkan dan itu yang Dia inginkan. Oleh karena itu, mari kita mulai bersikap lebih dewasa lagi untuk kita sendiri datang kepada Dia, karena Dia mau dan sangat mau saudara datang kepada Dia. Tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkati mereka yang sudah mengenal Tuhan sekian lama. Untuk mereka dirangsang, mempunyai keinginan lebih meningkatkan lagi kerinduan untuk mereka mengenal Engkau lebih lagi, Bapa. Untuk kita tidak ketergantungan dengan siapapun, tetapi berketergantungan dengan Engkau. Mencari wajah-Mu secara pribadi dalam persekutuan indah, dalam mesbah keluarga, dalam ruang doa mereka. Sehingga mereka bukan sekedar menjadi bukan konsumen, tapi mereka adalah produsen, mereka pabriknya. Dan saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Dan mereka diberkati dengan luar biasa karena Tuhan begitu dekat dengan mereka. Terima kasih Bapak. Berkati negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajarannya. Pulihkan ekonomi negara kami. Kami serahkan negara kami di dalam tangan-Mu, gereja kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.